kita punya ratusan outlet, dan kita punya jutaan cup plastik dan straw tiap tahunnya yang bisa jadi raw material buat kamu. Dan kita juga bisa jadi salah satu pembeli terbesar untuk produk-produk furniture dan tabletop kamu. Perkenalkan, saya Niam, founder dari Robris. Mungkin kita bisa lihat gitu ya di sekitar kita, mungkin bisa ambil di sekeliling kita lihat apakah ada potensial sampah plastik yang kita hasilkan. Pasti ada. Bahkan landfill kita sekarang pun sudah penuh. Terus kita mau buang di mana nih berikutnya? Apakah bumi kita akan penuh dengan sampah? Di sini Robris hadir memberikan solusi bagaimana kita bisa mengubah perspektif tentang sampah. Kalau misal kita putar perspektif kita, apakah ini dari sampah? Tentu tidak terlihat seperti sampah gitu ya, tapi sebagai material baru. Di sini Robris hadir memberikan material terbarukan dari sampah plastik, di mana kita juga mengolahnya dengan baik dan sudah tersertifikat non-toxic material. Jadi kita betul-betul wise, betul-betul conscious untuk memastikan bahwa material yang digunakan customer kita tidak berbahaya. Bisa digunakan untuk elemen interior, rumah-rumah kita semakin menjadi kece, cantik, dan bahkan juga peduli dengan lingkungan. Customer kita sudah tersebar abroad juga gitu ya, di dalam maupun luar negeri, di Indonesia, Singapura, Eropa, US, dan kita terus growth gitu ya, incrementally growth dari 2018 sampai saat ini, dari numpang di dalam kampus sampai sekarang kita punya factory sendiri. Kita masih punya banyak potensial customer, potensial bisnis yang masih sangat luas tentunya dengan perkembangan ESG gitu ya, SDGs yang terus semakin digaungkan gitu ya. Iya, halo Niam, salam kenal ya. Saya kebetulan di bisnis F&B, kita punya ratusan outlet, dan kita punya jutaan cup plastik dan straw tiap tahunnya yang bisa jadi raw material buat kamu. Dan kita juga bisa jadi salah satu pembeli terbesar untuk produk-produk furniture dan produk-produk tabletop kamu. Nah, saya punya 3 pertanyaan untuk Niam. Pertanyaan pertama adalah, berapa banyak input to output persentase rasio dari raw material plastik yang akhirnya bisa diproses jadi finished goods? Kalau kita sebenarnya dari waste produksi itu cuma 0,1%. Oh, berarti hampir 100% ya? Wow. Iya, itu pun kita masih jual gitu ya. Maksudnya itu bisa diolah lagi sebenarnya. Oke, pertanyaan kedua. Dalam production line pabrik kamu, itu sistemnya apakah molding ataukah free mold? Molding. Molding ya. Pertanyaan ketiga, kalau saya langsung spesifik nanya, apakah masih menerima investment nggak? Sudah berduga. Jadi Niam nggak harus dijawab langsung dari Doni tadi ya, kamu cerna aja dulu karena harus lewatin Gratio walaupun saya di Selera Kapital ya. Oke. Tenang aja dulu ya. Kamu tarik napas dulu ya Niam ya. Oke. Judgesnya malah pitch ya. Judgesnya. Niam, saya mau nanya tentang production capacity ya. Sekarang kapasitas produksimu itu udah mencapai berapa persen dari yang seharusnya? Masih 50%. Masih 50%. Iya. Berarti sekarang kalau misalnya kita benerin semua marketing dan brandingnya, Bisa double. bisa double ya. Dan kamu sanggup kan maksudnya gitu loh? Sebenarnya masalah kita tuh nggak cuman di marketingnya gitu ya. Marketingnya memang naik turun, tapi kadang tuh kalau lagi naik gitu ya, kayak bulan ini tiba-tiba berel gitu. Karena kamu project ya, B2B tadi. Iya, banyaknya B2B, B2C-nya itu kecil sekali gitu. Iya. Nah, itu tuh lebih kayak preparation produksinya juga sih gitu. Kenapa belum bisa 100%? Karena masih banyak kayak OII dari mesinnya yang belum maksimal kayak gitu. Terus dari tadi technical aspeknya yang perlu disiapkan gitu. Gimana Kak, marketing and sales sih siapa yang pegang? Nia? Nah, kalau sekarang pembagiannya ada timnya sendiri-sendiri, tapi untuk secara strategi dan directionnya dari saya untuk yang marketing. Niam, kalau in a nutshell, you sebut bisnis Niam ini apa? Robris ini apa kalau dijelasin pakai bahasa customer? Kita bilang furniture produk alternatif material gitu ya, dan furniture dan home decor yang conscious dan sustainable gitu. Oke, good. So, 10 tahun dari sekarang atau you have a dream yang bisa benchmark nggak ke bisnis yang sudah gede banget di dunia? Ada yang you wanna benchmark? Kalau mungkin nggak head to head di value-nya ya, tapi kalau saya sih pengennya ke arah itu brand furniture company global gitu. Apa dia recycle
kuatnya di situ atau apa? Enggak, kuatnya di furniture-nya sendiri, gitu ya, furniture, home Oke. decor dan material. Kenapa nggak ada next misalnya? Just asking. Bisa the next Mungkin itu sama sih, sama sama, tapi secara market size, market maksudnya secara global ya, itu lebih positioning-nya lebih tinggi. I see, oke.